Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di arsalah rasulullah bil huda wa dinil haq lidhalala dini kulli walau karihal musyrikun. Sadala ilallah sadana Muhammad Rasulullah. Selamat datang siswa baru SMA Negeri Pluskono. Alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun dalam keadaan virtual ataupun secara daring ini, tidak secara langsung tatap muka, tetapi harapan saya kita semuanya sehat walafiat. Baik anak sekalian, sebelum dimulai dalam paparan materi pada kesempatan ini, maka izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Bapak Andri Sulistiono SPD MPD. Saya di SMA Negeri Pluskono mengampu mata pelajaran biologi dan sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Seperti apa wawasan Wiyata Mandala? Namun sebelumnya saya berikan tayangan video dan silahkan diperhatikan tayangan berikut ini. Pluskono, sekolah impian penuh harapan. Explosion! Boom! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kalau kalian tadi melihat tayangannya, maka tentunya kalian akan bisa memperhatikan bahwa di dalam lingkungan sekolah maka banyak sekali yang akan kita dapatkan atau kita ketahui unsur-unsur apa yang ada di dalam sekolah. Karena sekolah sebagai lingkungan, maka di situ ada lingkungan biotik maupun abiotiknya. Biotik berarti makhluk yang hidup, abiotik berarti makhluk tak hidup. Kalian tadi perhatikan biotik yang mungkin ada temannya, ada guru, ada tumbuhan dan sebagainya. Sementara biotiknya ada batu, pasir, ya kan, kendaraan dan seterusnya. Nah, semuanya inilah yang nanti harus kenal dan menjadi suatu interaksi. Oke, baik anak sekalian, sekarang kita akan bahas seperti apa sih yang disebut dengan wawasan Wiyata Mandala. Wawasan itu bisa dikatakan sebagai cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap suatu lingkungan. Wiyata bisa diterjemahkan berarti pendidikan. Mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan atau lingkungan. Sehingga dikatakan wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Nah, lantas sekolah sebagai lingkungan pendidikan pembelajaran tadi, maka apa yang harus dilakukan? Pertama, sekolah mengemban misi pendidikan, maka tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Sekolah menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah,
sekolah menjadi suri teladan masyarakat sekitarnya. Cara mewujudkan wawasan Wiyata Mandala adalah memahami 5 komponen penting. Yang pertama adalah peran kepala sekolah, yang kedua peran guru, yang ketiga peran sivitas akademika, 4 peran murid, dan yang kelima peran masyarakat sekitar. Yang pertama, peran kepala sekolah. Di antaranya A. Berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. B. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. C. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. D. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. E. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. F. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan ataupun tata tertib. G. Mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil internal antara guru, wali murid maupun siswa. H. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan lain-lain. Lantas sekarang yang kedua adalah peran guru. Di antaranya adalah A. Menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. B. Menjadi teladan di masyarakat atau sebagai pamong. C. Guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. D. Digugu dan ditiru istilahnya, artinya dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Yang ketiga sekarang adalah peran sivitas akademika. Di antaranya adalah tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. B. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. C. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Itulah diantaranya adalah peran sivitas akademikanya. Lantas sekarang bagaimana dengan peran murid? Maka diantaranya A. Mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. B. Hormat dan sopan pada guru dan warga sekolah yang lain. C. Hormat dan sopan juga kepada teman. D. Belajar dengan tekun rajin untuk menyongsong masa depan. E. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dengan totalitas. F. Menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun kita berada. Inilah peran-peran kalian yang harus perhatikan. Dan jangan lupa juga yang G. Menjauhi narkoba. Ya, H. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar yang ada di sekolah. Tidak lupa juga yang E. Menjaga keamanan sekolah. J. Melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BK atau BP, atau kepala sekolah jika terjadi suatu pelanggaran. I. Memelihara lingkungan sekolah. Karena sekalian kita perhatikan sekarang yang kelima adalah peranan masyarakat. Seperti apa peranan masyarakat? Yang pertama A. Mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka proses belajar mengajar. B. Memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. C. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Dan D. Mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Sekolah sebagai kawasan Wiyata Mandala, kata kuncinya adalah menyukseskan program 10K. Yang pertama keamanan, kedua kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, 7 kelestarian, 8 ketertiban, 9 kesehatan dan keteladanan. Penggunaan sekolah. Sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk A. Promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. B. Tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. C. Propaganda politik atau tempat berkampanye. Dan yang D. Misalnya ada syuting film, itu tidak dibenarkan.
tidak diperkenankan, atau sinetron tanpa izin dari pemerintah daerah. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif, itu tidak diperbolehkan. Mekanisme pelaksanaan Yata Mandala ada 2 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pencegahan atau disebut dengan tahapan preventif. Seperti apa tahapan preventif? 1. Memelihara sekolah melalui program 10K, menciptakan suasana harmonis antara warga sekolah, membentuk jaring pengawasan atau razia, menghilangkan bentuk perpeloncoan saat MPLS Tomos, mengisi jam kosong dengan kegiatan positif atau kegiatan ekstrakurikuler, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. B. Sekarang tahapan penegakan hukum atau represif. Nomor 1, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. 2. Menetralisir isu negatif yang berkembang. 3. Berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Nomor 4, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Yang kelima, mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Dan 6, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Sekian paparan materi tentang wawasan Yata Mandala. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan sekolah kita menjadi sekolah yang harmoni, yang selaras serasi, yang mengantarkan cita-cita kalian untuk menyongsong masa depan yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.